Kamu bosan dengan sosial mediamu yang hanya gitu-gitu aja? Pelajari 3 cara ini biar kamu bisa menghasilkan uang dari sosial media minimal 10 juta per bulan. Selengkapnya saya akan bahas di video ini. Halo, balik lagi saya Abram dan di video ini ya saya akan membahas nih. Sorry nih sambil saya megangin mic ya, karena kalau nggak ada mic juga suaranya jelek gini. Nah, di video ini saya akan bahas nih 3 cara yang bisa kamu terapkan, yang bisa kamu praktekkan, yang bisa kamu langsung cobain ya. Dimana nanti kamu bisa menghasilkan uang dari sosial media minimal, saya jamin deh, minimal 10 juta per bulan. Oke. Nah, sekarang kan sebelum kita masuk ke materi ya, sebelum ini mungkin kamu pakai sosial media itu cuma sekedar bikin konten, upload foto, terus di like sama teman-temanmu gitu ya. Tapi ada loh sebenarnya cara-cara yang banyak yang dipakai orang lain, banyak digunakan oleh orang-orang lain, influencer, selebgram, dan orang-orang lainnya itu untuk menghasilkan uang dari sosial media. Cuma kita nggak sadar cara ini tuh ada. Kita nggak sensi kita nggak sadar sih cara ini ada. Akhirnya ya kita membiarkan gitu aja gitu kan. Nah, 3 cara ini akan saya jelaskan sangat detail, akan saya jelaskan, akan saya buka-bukain semua karena saya juga melakukan tiga-tiganya. Oke, kita langsung masuk ke penjelasannya. Nah, 3 cara ini sebenarnya kita itu jualan. Nah, sebentar, jangan langsung tiba-tiba menyimpulkan, aduh akhirnya ujung-ujungnya jualan juga gitu kan. Sabar dulu ya. Jualan ini saya bagi 3 macam ya. Jualan produk, jualan jasa, dan jualan traffic. Nah, apa tuh yang terakhir, jualan traffic itu kan? Oke, kita masuk dulu yang pertama deh ya. Kita masuk dulu yang pertama, yaitu jualan produk. Kalau misalkan kamu jualan produk ya, jualan produk itu kan banyak banget ya. Kamu bisa jadi dropshipper, kamu bisa jadi reseller, kamu bisa jadi affiliate, atau kamu punya brand sendiri ya. Jadi kamu jualan produkmu atau bantu jualin produknya orang lain gitu ya. Kamu bantu jualin di sosial mediamu ya. Bisa di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube ya. Jadi kalau misalkan kamu nggak bisa untuk buat produk sendiri, kamu nggak bisa buat brand sendiri, ya sudah, kamu ambil produk-produk dari marketplace, kamu ambil misalkan produk-produk dari Shopee, dari Tokopedia, dan lain sebagainya. Nanti kamu jualan di Instagrammu. Loh mas, tapi harus jualan apa? Itu pertanyaannya paling umum sekali, jualan apa? Oke, kalau jualan apa itu sebenarnya disesuaikan ya. Biasanya gini, kamu ketika nongkrong sama teman-temanmu, kamu ketika ngobrol sama teman-temanmu, sama kerabat-kerabat gitu, mungkin hal apa sih yang mereka sukai tentang kamu? Mereka itu sukanya nanya sesuatu hal apa ke kamu? Apakah nanya masalah komputer? Apakah nanya masalah motor? Apakah nanya masalah skincare? Apakah nanya masalah apapun itu? Jadi ketika kamu misalkan deh sering ditanyain temanmu tentang masalah komputer. Nah, artinya teman-temanmu melihat kamu sebagai orang yang ahli di bidang komputer. Nah, yang harus kamu lakukan adalah ya berarti kamu jual sesuatu yang berhubungan dengan komputer. Kalau misalkan kamu bingung, cari aja di marketplace, itu banyak banget kok jualan tentang alat-alat komputer dan lain sebagainya. Kamu jualan RAM bisa, jualan VGA bisa, jualan mouse, jualan keyboard dan lain sebagainya. Bisa, sambil kamu review gitu misalkan. Bisa banget. Gitu ya. Itu jualan produk kalau misalkan reseller atau dropshipper. Kalau dropship kan kita tinggal ambil produk di supplier terus langsung kirimkan ke customer kan. Nah, kalau reseller berarti kamu harus nyetok gitu, misalkan ada yang COD atau kamu tawarin ke temanmu nyetok dulu gitu kan. Oke, kalau misalkan affiliate gimana? Gampang. Kamu tinggal affiliate itu gini ya, simpelnya ya. Affiliate itu biasanya kita untung berdasarkan komisi. Kalau misalkan reseller, dropshipper itu kan untungnya berdasarkan ya sesuai kita sendiri yang kita mau naikin harga berapa gitu kan. Tapi kalau affiliate itu biasanya sudah ditentukan komisinya berapa. Kalau kamu bingung, affiliate itu banyak ya, di Tokopedia juga ada, Shopee juga ada. Setahu saya sih cuma 2 itu ya, baru ada ya. Nah, jadi affiliate ini ya, kamu nanti nggak tahu ya, bisa daftar secara umum atau harus diundang dulu. Tapi yang penting, affiliate ini nanti kamu bisa dapetin link ya. Kamu dapat link khusus yang ketika nanti itu link itu disebarkan dan ada yang beli produk tersebut. Misalkan nih, contoh, kamu ke Tokopedia ya, ada ngelihat ada jualan keyboard bagus di Tokopedia.
Nah, kamu nanti ambil linkmu sendiri ya. Ketika kamu sebarkan link itu ke teman-temanmu dan teman-temanmu ada yang beli pakai link kamu akan dapat komisi. Itu yang namanya affiliate marketing. Gitu ya. Itu bisa kamu terapkan juga kalau misalkan nih, barang-barang ini kamu review di TikTok dan kamu taruh di biomu barang-barang yang kamu review tadi. Nah, ketika diklik itu memang sih ke tokonya orang, tapi itu melalui link affiliate-mu. Jadi ketika ada audiens, ada orang yang beli lewat linkmu, kamu akan dapat komisi gitu. Oke, itu kalau affiliate marketing. Kalau kamu punya brand sendiri ya, kamu berarti ya buat brand sendiri, mulai dari namanya, brandnya, logonya, produknya, dan lain sebagainya sih ya. Itu yang pertama adalah jualan produk. Yang kedua adalah jualan jasa. Wah, ini kalau misalkan nih, tadi kan jualan produk ya kita ngomong ya. Jualannya yang kedua adalah jualan jasa. Nah, jualan jasa ini misalkan balik lagi kamu yang komputer tadi. Kamu dinilai sama teman-temanmu ternyata kamu orang yang jago komputer. Nah, kamu bisa nih buat misalkan kamu jago coding. Ya sudah, kamu buka jasa coding. Itu bisa. Yang kedua, kamu bisa buka jasa apapun ya sebenarnya yang berhubungan dengan komputer seperti itu. Jadi yang kamu jual di sini adalah jasa. Entah itu jasa kan sebenarnya dibagi 3 ya. Ada jasa do it yourself, DIY ya. Ada jasa done with you ya, berarti kita kerjain bareng sama klien. Yang ketiga adalah jasa DFY, DFY ya. DFY itu adalah done for you. Jadi kita langsung kerjakan semua hal untuk klien. Jadi klien tinggal terima jadi. Nah, terserah kamu pilih yang mana. DIY ya, DWY ya, done with you, atau yang ketiga adalah DFY. Ya, itu terserah kamu pilih. Kalau biasanya yang DIY itu berarti kamu jasa, misalkan jasa kelas online. Itu misalkan seperti itu ya. Kamu buat kelas online, terus misalkan kamu buat kelas online cara coding gitu misalkan ya. Cara coding, tips coding atau kelas coding gitu misalkan. Nah, di situ ada materi-materinya, lalu klienmu nanti pelajari materi-materi itu dan klien nyoba sendiri. Nah, ada juga yang pilihan kedua, misalkan klien mau kerjain bareng, mau brainstorming bareng, berarti kan masuk ke jasa done with you. Nah, atau yang misalkan klien mau minta terima beres, aku butuh aplikasi atau program seperti ini, tolong kerjakan. Oke, itu misalkan yang done for you ya. Kalau misalkan dari harga, yang paling murah itu adalah harga dari do it yourself ya. Itu DIY itu paling murah, sampai ke yang paling mahal itulah done for you, itu paling mahal ya. Jadi cara yang kedua biar kamu bisa menghasilkan uang dari sosial media adalah kamu jualan jasa. Jadi entah kamu jadi freelancer atau kamu buka agensi sendiri. Oke, yang kedua. Yang ketiga, jualan traffic. Nah, mungkin ada yang masih belum tahu nih jualan traffic itu seperti apa. Jualan traffic itu adalah jualan yang dilakukan oleh selebgram, influencer dan lain sebagainya. Jadi jualan traffic di sini itu kita di mana posisi kita, follower kita banyak. Ya, entah di Instagram, di TikTok, di YouTube, follower kita, subscriber kita banyak. Nah, yang nanti follower ini kan merupakan traffic ya, merupakan traffic yang kita punya, yang nanti akan kita jual ke brand, entah ke brand-brand besar, misalkan bisa ke brand-brand marketplace, brand HP, brand produk apa, produk kecantikan gitu, misalkan kita jadi brand ambasadornya. Itu yang dilakukan oleh influencer dan selebgram, seleb TikTok dan lain sebagainya. Jadi mereka menjual traffic ke brand-brand tersebut. Ya, juga dalam kata lain itu kamu di-endorse, kamu open endorsement ya. Jadi jualan traffic itu dalam kata lain yang sering dikenal sama orang itulah ya open endorsement ya. Kalau misalkan kamu open endorsement ya, saran saya kamu harus punya followers dulu yang banyak. Jangan tiba-tiba kamu cuma followers 1000, 2000 terus kamu open endorsement, kurasa kurang sih ya. Paling tidak lah ada huruf K-nya dulu, entah itu 10K, minimal 10K itu udah oke lah. Kamu buka endorse gitu ya untuk brand-brand tersebut. Siapa tahu yang awalnya endorse nanti malah jadi brand ambassador gitu kan. Ya. Jadi itu tadi ya 3 cara biasanya biar kamu bisa menghasilkan uang dari sosial media. Yang pertama tadi kamu jualan produk ya. Yang kedua tadi kamu jualan jasa, yang ketiga adalah jualan traffic. Oke. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, terus Mas Bam tadi 3-tiganya yang mana gitu kan. Oke. Jadi kalau misalkan tanya nih, kan tadi saya di awal jelasin, 3-tiganya saya jalanin semua. Oke. Yang pertama jualan produk. Saya ada produk digital, ada content calendar, ada kelas online juga. Ya, itu jualan produk digital. Yang kedua, jualan jasa. Saya ada di jasa digital agency. Itu yang saya sementara ini masih pakai nama sendiri sih. Doain nanti 2021 saya sudah ada brand sendiri ya.
karena juga capek kalau bawa nama sendiri terus gitu. Oke, tadi yang jualan jasa. Yang ketiga adalah jual traffic. Saya juga ada kerjasama sama misalkan sama brand-brand besar, yang biasanya brand-brand ini brand-brand yang B2B, yang mereka buka reseller atau brand yang bisa aplikasi-aplikasi yang bisa membantu bisnis online untuk meningkatkan income-nya, yang butuh bantuan saya, traffic dari saya, follower-follower saya untuk menggunakan aplikasi-aplikasi dari mereka itu tadi. Jadi seperti itu. Nah, kalau bayangan 10 juta per bulan, nah misalkan seperti ini, kamu tadi yang jualan produk ya. Bagaimana caranya bisa mencapai 10 juta per bulan? Ya berarti kamu jualnya itu jual misalkan satu barangnya yang cuannya 1 juta. Kamu jual 10 barang, berarti kan cuannya satu bulan ada 10 juta gitu ya. Atau ternyata kalau cuannya 10 juta per barang cukup susah, ya udah 100 barang yang per barangnya profitnya atau cuannya adalah 100.000. Kamu bisa menjual 100 barang setiap bulan, ya berarti kamu cuan 10 juta. Kalau misalkan yang jasa, kamu punya jasa misalkan simpelnya adalah jasa desain konten Instagram, yang satu kliennya kamu hargai 1 juta. Nah, berarti kamu sebulan harus punya 10 klien atau 10 klien yang sudah ada supaya tetap berlangganan terus sama kamu setiap bulannya. Makanya nanti kamu dapat 10 juta per bulan. Terus yang ketiga, yang endorsement itu tadi. Nah, biasanya untuk mencapai 10 juta itu ya bisa juga sih kalau sekali endorse, kalau misalkan followernya udah jutaan gitu ya. Tapi kalau misalkan followersnya belum jutaan, paling tidak misalkan kamu buka yang namanya endorsement gitu ya, kamu buka endorsement satu kali post harganya 500.000, berarti untuk mencapai 10 juta kamu harus sampai di endorse sama brand itu 20 kali, misalkan seperti itu ya. Apakah ini possible? Possible banget, dimana apalagi zaman sekarang ada TikTok gitu ya kan. Menurut saya ya akan lebih bagus kalau kamu mengembangkan sosial mediamu itu pertama itu dari TikTok, baru ke Instagram, terus ke YouTube ya. TikTok adalah saran saya adalah TikTok itu platform yang sangat gampang sekali untuk naiknya, banyak dapat followers juga cepat, yang nanti followers ini bisa kamu arahin ke Instagram, bisa kamu arahin ke YouTube gitu ya. Akan lebih cepat seperti itu daripada kamu mulainya di YouTube, mulainya di Instagram itu lama. Mulainya di TikTok dulu. Nah, kalau kamu penasaran bagaimana sih caranya ngembangin akun TikTok seperti saya yang sudah ya lumayan lah, per video ini dibuat itu 500 ribuan ya. Itu sejak Mei sampai Desember 2020 itu saya ngembangin, udah dapat 500.000, sudah endorse, sudah setiap bulan minimal ada 10 juta ya. Juga orderan dapat banyak itu dari TikTok, trafficnya udah TikTok tuh gila banget. Nah, kalau kamu pelajari bagaimana cara mengembangkan akunnya, buat kontennya dan menghasilkan uangnya dari TikTok, kamu bisa klik link di deskripsi di bawah, ikut kelas saya yang namanya TikTok Game Changer. Nanti kamu sama saya bareng-bareng kita belajar bagaimana mengembangkan akun di TikTok dan bisa menghasilkan uang dari sana. Tenang aja, kita nggak buat konten yang joget-joget kok, karena saya juga nggak bisa joget-joget sebenarnya. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai di penghujung ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini apabila kamu ada pertanyaan. Dan terakhir, jangan lupa untuk di-subscribe juga, karena subscribe-mu itu berarti buat aku, yang nanti buat aku jadi semakin rajin buat upload video. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa di video berikutnya.